Bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita yang selalu menopang kita hari demi hari. Dia berjalan bersama dengan kehidupan kita, memimpin perjalanan kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Puji Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang rela mati untuk menebus dosa kita, Allah yang memberi pengampunan dengan limpahnya dalam hidup kita. Ketika Dia mati di kayu salib, sebenarnya Dia sedang mencari dan membuka diri untuk ditemui oleh manusia. Dia mencari kita yang hilang. Ketika kita masih tersesat, Dia merindukan kita untuk datang kepada Dia setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani perjalanan kehidupan ini, dalam berbagai macam persoalan, dalam berbagai macam situasi yang kita hadapi, siapa yang pertama-tama kita cari dalam kehidupan kita? Mencari Tuhan adalah keputusan yang paling tepat yang kita ambil dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Mazmur 9 ayat 10 berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencari Dia, kata firman Tuhan. Kapan kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan selama masih ada waktu. Selama masih ada kesempatan. Dalam pembacaan dikatakan, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Berarti ada waktunya, kesempatan itu habis. Ada waktunya, waktu bagi kita itu habis. Selama Tuhan masih memberi waktu, mari kita pergunakan waktu-waktu kita dengan baik. Hari-hari hidup kita dengan baik untuk dekat dengan Tuhan kita, untuk mencari Tuhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa dalam Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, mari kita mencari Tuhan. Karena dalam pembacaan kita dalam Yakobus 4 ayat 14 ini berkata bahwa hidup manusia itu hanya seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mari Bapak Ibu kita sadari hari-hari hidup kita yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Mari kita mencari Tuhan, karena orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan, kata firman Allah. Sekarang, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia sumber keselamatan jiwa kita. Dia sumber kehidupan kekal kita. Dia sumber segala-galanya dalam hidup kita. Mazmur 127 ayat 1 berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena tanpa Tuhan, semua yang kita lakukan itu sia-sia. Tanpa Tuhan, segala usaha dan daya upaya kita itu sia-sia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita, mari kita mencari Dia setiap saat dalam kehidupan kita. Ada seseorang dalam Alkitab dengan keterbatasan fisiknya, dia buta, yaitu Bartimeus. Dengan segala keterbatasannya, dia mencari Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber segala-galanya dalam hidupnya. Dikisahkan bahwa ketika di Yeriko, Yesus masuk ke Yeriko, di sana ada seorang pengemis, seorang buta bernama Bartimeus. Bartimeus tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus.
Dalam pembacaan dalam Markus 10 ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Cara Bartimeus mencari Yesus adalah dia berseru kepada Yesus, "Yesus kasihani aku." Dan apa yang terjadi? Orang di sekitarnya mulai memarahi dia, melarang dia untuk terus berseru kepada Yesus. Mungkin kita juga mengalami tantangan dalam mencari Tuhan. Banyak tantangan ketika kita mau mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi tetaplah berseru dengan iman. Karena kita lihat Yesus penuh belas kasihan dan dia berkata kepada Bartimeus, "Imanmu telah menyembuhkan engkau." Hari ini juga ketika kita berseru kepada Tuhan dengan iman, ketika kita mencari Tuhan dengan iman, Tuhan berkata, "Imanmu menyelamatkan engkau." Mari Bapak Ibu Saudara, hari demi hari kita mencari Tuhan dalam hidup kita karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami terus dimampukan Tuhan untuk mencari Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau yang terlebih dahulu mencari kami. Dan ketika kami sudah hidup di dalam Engkau, kami rindu terus mendekatkan diri kami hanya kepadamu. Hari ini kami berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja GPDI COTW Temanggung. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, seluruh sidang jemaat Engkau memberkati, seluruh pelayan-pelayan Engkau memberkati, setiap yang terlibat dalam pelayanan Engkau memberkati. Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, sehingga kami boleh hidup di dalamnya dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Kami hidup di dalamnya, kami bisa mencari Engkau dan memuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya hari ini hari yang diberkati, hari penuh kemenangan bagi kami. Hari ini kami menerima jawaban atas doa-doa kami. Hari ini kami terima mujizat, hari ini kami terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.